Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Zuhri. NIM saya di 053489254. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak atau kode mata kuliah di MSIM 4401. Oke. Mungkin saya akan mempresentasikan tugas praktikum kedua ini. Jadi untuk menampilkan data perkiraan cuaca dari API OpenMate yang menggunakan Ionic Framework dengan Vue. Sebelum masuk ke kode, saya coba jelaskan dulu konteksnya. Jadi di tugas 2 ini, soal yang saya terima adalah yang pertama, buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API dengan alamat ini, api.openmateo.com. API ini menampilkan data perakiraan cuaca di Jakarta termasuk dengan temperatur jam. Instruksi kedua, buatlah tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, di situ dijelaskan juga ketentuan-ketentuan soalnya. Jadi diharapkan tampilan tuh ada atribut waktu, kemudian temperatur dalam satuan derajat Celcius. Kemudian desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, ini kalau URL ini kalau dibuka muncul seperti ini. Di sini muncul informasi seperti latitude, longitude, itu yang akan ngambil kira-kira lokasi kita. Jadi lokasi kita di mana, kemudian nanti di sini juga ada informasi lainnya. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah membuat dulu. Sebelumnya saya coba memvideokan dari awal, tapi ternyata ada beberapa error yang sehingga videonya korup dan tidak bisa dilanjutkan. Jadi saya coba buat dan rekap hasil yang sudah saya lakukan, nanti saya juga jelaskan ulang. Oke, jadi ini adalah halaman perakiraan cuaca di Jakarta. Jadi kenapa Jakarta? Karena plat long yang diberikan di informasi juga informasinya di Jakarta. Jadi API ini yang data ini yang didapatkan di soal, kemudian saya coba munculkan menggunakan panduan yang ada di modul. Oke, jadi judul tadi sesuai instruksi soal, kemudian ada waktu pengukuran, ada suhu dalam bentuk derajat Celcius. Oke, ini data aslinya, saya coba munculkan sesuai instruksi soal. Jadi data ini diambil langsung dari API OpenMate yang ini ya teman-teman, secara real time. Jadi semua data tampil rapi. Saya coba bikin rapi dalam bentuk list. Saya coba visualkan dalam bentuk list. Oke, mungkin selanjutnya saya akan coba jelaskan ini struktur folder yang saya buat untuk tugas 2 kali ini. Oke.
Oke, saya mungkin akan jelaskan dari file cuaca patch.view ini. Jadi di dalam folder ini ada dua file, homepage.view ini merupakan bawaan dari Ionic, dan cuaca patch.view ini yang saya buat sendiri. Nanti saya coba jelaskan per bagiannya. Oke, jadi misalnya yang pertama bagian template ini, oke, saya coba jelaskan komponen-komponennya. Jadi di sini ada Ion Page itu sebagai halaman utama, kemudian Ion Header dan toolbar itu sebagai header. Tadi Ion Header dan Ion Toolbar itu sebagai header, serta Ion Title ini itu sebagai judul halaman. Jadi komponen-komponen ini saya coba ambil referensinya dari modul 5, ya modul 5 kira-kira di 5.25an atau sekitar 25 sampai 38 range gitu. Jadi saya coba ikuti instruksinya dan saya buat susunannya semirip mungkin dengan referensi yang ada. Oke, kemudian ada Ion Content. Ini sebagai kontainer teman-teman, sebagai kontainer utama yang memberi padding agar tidak menempel ke pinggir di hasil akhirnya. Oke, terus di dalam konten itu ada Ion List ini. Ya, saya coba highlight di VS Code ini. Ion List dan Ion Item, ini dua baris ini berfungsi untuk menampilkan daftar cuaca yang ada yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini. Oke, kemudian ada Ion Label, itu untuk teks di setiap item. Jadi komponen list ini sama, saya juga kutip dari modul 5 ya, di modul 5 halaman 5, saya agak lupa pastinya, cuma sekitar 5.30. Oke, kalau ini Ion List v strip if itu jadi untuk mengontrol tampilan. Jadi kita menggunakan directive view. Jadi yang jadi loading itu untuk jadi if loading itu menampilkan teks, jadi teksnya tuh kelihatan nggak ya kalau di, nah ini memuat. Jadi loadingnya saya buat memuat data cuaca. Jadi ketika loading akan ada muncul teks berisi muat data cuaca. Kemudian if error, nanti ketika ada error itu juga menampilkan pesan error jika memang pengambilan data dari API ke aplikasi yang kita buat itu tidak berjalan. Itu if error nanti warnanya merah, teksnya error.
Kemudian ini ada V4 juga. Jadi V4 itu mengulang, jadi mengulang setiap elemen array. Jadi di sini ada temperatur list yang kita punya, ada waktu list di sini. Itu untuk menampilkan tadi parameter waktu dan juga temperatur dalam derajat Celcius seperti instruksi soal. Itu menampilkan suhu dalam satuan derajat Celcius. Jadi tanda kurung kerawal ganda di sini ada ini dan ini. Itu adalah interpolasi text view, teman-teman. Itu juga kita bisa lihat kutipannya di modul 2 sekitar 2.10. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat bagian script setup lang tanda kutip TS ini. Jadi dalam tugas kali ini kita menggunakan TypeScript ditandai dengan ini lang kutip TS. Nah, jadi sekarang kita coba lihat bagian ini ref, dan onMounted ini. Ada lagi Axios. Itu untuk HTTP client-nya. Jadi kalau ref di sini tuh digunakan untuk membuat variabel reaktif, teman-teman, di view 3. Jadi view 3 Composite API itu sesuai dengan instruksi yang ada di modul 2 juga. Oke. Kemudian ini. Jadi saya coba mendeklarasikan 4 variabel reaktif. Ada temperatur list untuk menyimpan data suhu, kemudian ada waktu list di sini itu untuk menyimpan data waktu, kemudian ada loading untuk indikator sedang memproses data atau memuat, kemudian yang terakhir itu ada error ketika ada dibutuhkan pesan error. Oke, selanjutnya ada ini fetch cuaca. Jadi fungsinya fetch cuaca ini asinkronis, teman-teman. Jadi saya menggunakan async atau wait. Saya coba pelajarin dari modul 1 yaitu tentang asynchronous programming. Oke, ini URL OpenAPI yang disertakan di soal ini. Kita bisa typing di sini. Oke, jangan lupa juga di dalamnya ada try untuk manggil Axios get. Jadi dengan URL API yang kita terima di soal ini, apa sih sebutannya nih, Open API Mateo ini, penggunaan Axios sebagai HTTP client itu bisa dijalankan. Itu sesuai instruksi yang saya dapat di modul 8 tentang akses data RESTful API.
tulis ini udah. Oke, jadi hasil respon dari API disimpan ke sini, temperature list dot value dan waktu dot value. Dua hal ini, dua, dan oke, ada suhu juga, itu ini suhu itu ada di data temperatur. Oke, jadi setelah data diterima, kemudian nanti loading dulu, diubah jadi false agar teks memuatnya hilang, terus bisa munculin datanya. Oke, jika error, misalnya koneksinya putus, dia akan menang. Misalnya saya coba matikan. Oke, jadi misalnya saya coba matikan koneksinya, itu nanti cache akan menangkap error dan menampilkan pesannya. Jadi ini sesuai dengan konsep promise dan error handling di modul 1. Sini ada cache, nah ini. Jadi error value-nya ini, jadi kata-katanya tuh ini gagal mengambil data. Ini juga bisa disesuaikan sesuai dengan nanti kondisi teman-teman di real project-nya. Oke, saya coba aktifkan lagi. Cuaca. Oke. Jadi mungkin yang terakhir on mounted ini memastikan fungsi fetch cuaca itu dipanggil begitu siap nanti dipasangkan ke DOM. Ini juga saya ambil referensi di modul 2 sekitar halaman 2.17 tentang materi life cycle hooks view. Oke, kita coba geser ke file index.typescript ini. Nah, jadi di file router ini saya mendaftarkan rute atau cuaca itu, nah ini yang mengarah ke komponen cuaca patch. Jadi ini menggunakan router, view router sesuai dengan instruksi di halaman. Saya lupa halamannya, cuman itu yang jelas ada di modul 6. Jadi mungkin analisis yang bisa saya sampaikan, yang pertama dengan Ionic Framework ini saya bisa belajar membangun UI, user interface, atau mungkin istilah lainnya antarmuka. Ini responsif ya teman-teman, jadi bisa mobile. Dalam hal ini saya coba menggunakan device iPhone atau mobile phone, cuman ketika ada kebutuhan responsif juga nanti bisa disesuaikan. Tuh, sudah menyesuaikan sesuai dengan screen yang nanti dibutuhkan. Oke, jadi ini bisa membangun interface yang rapi, juga responsif.
Oke, kemudian mungkin yang kedua saya bisa sampaikan juga penggunaan Axios dan async await ini. Oke, jadi Axios atau async atau await itu jadi memungkinkan pengambilan data itu memungkinkan pengambilan data dari internet secara non blocking, jadi sehingga aplikasi tetap responsif. Itu saya ambil kutipannya di materi modul 8. Ada juga di modul awal-awal itu sekitar modul 1 itu ada membahas hal itu juga. Mungkin ketiga, data cuaca itu bisa ditampilkan secara reaktif begitu datanya kita terima, view, kemudian langsung proses pembagian atau memperbarui tampilan informasi ini tanpa perlu kita refresh. Jadi real time gitu teman-teman. Ini merupakan menurut saya ini keunggulan Vue 3 ini sih dengan composition API yang kita terapkan. Terakhir, komponen ini tuh murni menggunakan tools yang saya coba mengikuti betul yang diajarkan di modul. Tentu cari ada ketika muncul error saya coba cari di internet juga bagaimana cara handlingnya itu, tapi sebagian besar utamanya saya ambil di modul terkait Ionic CLI, kemudian TypeScript, Vue 3 dan juga Axios. Jadi tidak ada yang saya upayakan itu tidak ada library tambahan di luar dari modul yang saya punya terkait dengan mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini. Oke, jadi mungkin sekian presentasi dari tugas 2 praktikum saya ini. Saya mohon maaf ketika barangkali mungkin saya ada kekurangan atau ada sesuatu yang mungkin perlu dibenahi dalam pembelajaran kali ini. Mohon bimbingannya agar bisa lebih baik di selanjutnya. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafruddin Zuhri pamit undur diri. Assalamualaikum. Selamat malam.